Assalamualaikum guys, emosi bebeledugan ya. Hoax bukan kabar angin ya sekarang. Pokoknya udah nggak usah mikir-mikir pengen kargo. Sekarang dibatasi ya. Baju bekas 15 biji, baju baru 5 biji. Nih dikembalikan lagi ke rumah ya, ke rumah pengirim ya. Nggak boleh. Indonesia sekarang udah nggak menerima barang bekas ya, nggak menerima. Pokoknya udah nggak usah mikir-mikir kargo dengan bawa uang yang gede aja sekarang mah ya. Assalamualaikum, nih barang aku mau di packing kembali harus sesuai dengan peraturan yang sekarang yang dimulai tanggal 10 Maret ya. Pihak kargo bisa-bisa aja mengirim barang aku semuanya, tapi nanti di Jakartanya ditahan dan kena biaya cukai ya. Itu yang aku nggak mau, makanya aku minta barang aku kembali ya kan, mau di packing kembali gitu kan. Kayak gitu sesuai dengan aturan yang sekarang yang baru ini loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian masih yakin mau kargo? Kalau mau kargo ya kargo, kalau enggak ya enggak. Itu semua tergantung kalian semua. Tapi kalau kalian tetap pengen kargo, pilih jasa kargo yang bener-bener amanah. Sekarang ini agak-agak ribet ya. Mau bawa barang ketika cuti dibatasin, tapi kalau mau dikirim juga sama dibatasi. Jadi peraturan ini sudah berlaku sejak tanggal 10 Maret kemarin. Tapi untuk teman-teman yang dibawa, barang-barangnya dibawa itu masih agak-agak aman lah gitu. Tapi kalau untuk yang kargo ini sepertinya sudah aturannya udah ketat banget ya. Jadi salah satu pekerja migran Indonesia ini barangnya dikembalikan atau ditarik ulang lah daripada nanti ketika di Jakartanya nggak sampai. Tapi sebenarnya sebelum adanya aturan ini, dari dulu zaman dulu banget ya, kalau pengen kargo itu kayak bener-bener ikhlas dalam hati. Kalau barang nyampe alhamdulillah, kalau hilang ya harus bersabar gitu dan diterima gitu loh. Apalagi ditambah dengan adanya aturan yang tanggal 10 Maret kemarin udah diperketat gitu loh. Jadi tambah ketat lagi gitu. Jadi pekerja migran Indonesia di luar negeri ini agak gampang-gampang susah ya. Apalagi ketika pulang itu kita pasti mikirin apa yang dibawa, barang apa, uangnya berapa yang dibawa gitu. Jadi kalau dengan gaji yang mungkin bisa dibilang pas-pasan, ya salah satunya kita menerima barang-barang bekas dari majikan gitu, atau kita cari barang-barang yang murah di luar negeri gitu, entah itu beli atau dikasih dapat dari orang lain. Itu cara yang termudah. Tapi dengan adanya aturan yang saat ini lagi viral, ya kita serba susah gitu loh. Mau ngirim barang biar nggak kena bea cukai di bandara susah, mau barang itu dibawa ketika kita cuti juga susah gitu. Sekarang udah terjawab ya, karena sampai detik ini masih banyak banget teman-teman yang nanya di kolom komentar di YouTube saya, Mas gimana ini aku mau kirim kargo, kira-kira ada kargo yang amanah nggak, kira-kira barangku nyampe nggak gitu. Jadi masalah seputar kargo ini aku nggak bisa rekomendasikan, nggak bisa jamin. Jadi ini tugas kalian sendiri-sendiri, cari pihak kargo yang mungkin amanah ya, mungkin rekomendasi gitu loh. Jadi kalian bisa tanya ke teman-teman yang pernah kargo ketika barang itu sampai di Indonesia, di rumah itu bagaimana keadaannya gitu loh. Kalau saya pribadi sih saya nggak pernah berpikiran untuk pengen kargo. Yang pertama, saya bukan tipe orang yang terlalu banyak ngumpulin barang gitu ketika di luar negeri, karena kalau di sini ya, ini aku pribadi ya, resiko untuk pindah kamar gitu loh. Jadi kalau kita membawa barang atau punya barang yang banyak, ketika pindah kamar itu ribet. Jadi harus bawa barang yang banyak. Kalau perlu butuh mobil untuk pindah itu barang-barang semua. Jadi aku kurang suka. Jadi makanya aku nggak terlalu punya banyak barang di kamarku gitu loh. Kemudian alasan yang kedua, karena nggak seperti pekerja migran yang lainnya ya, gampang banget kita dapetin barang bekas dari mungkin majikan gitu. Jadi aku nggak dapat gitu. Jadi ya mau kumpulin apa gitu. Kemudian alasan yang ketiga adalah dari teman-temanku yang sudah kirim. Ini yang pertama, ongkirnya mahal. Jadi kalau dipikir-pikir dengan ongkir sekian, kita bawa pulang uang ke Indonesia dibelanjain gitu, mendingan biaya ongkirnya itu kita belanja di Indonesia, dan itu lumayan banyak loh, jadi bisa lumayan buat hadiah sih. Kemudian barang-barang yang kalian kirim itu belum tentu semuanya berhasil diterima 100% dalam keadaan aman gitu. Jadi itu dari teman-temanku sih seperti itu, makanya aku nggak kepikiran untuk kirim kargo gitu, daripada aku udah ngumpulin capek-capek, kemudian dirapiin, apalagi sampai ngeluarin uang untuk belanja-belanja. Ketika sampai di Indonesia, barang-barang yang sudah aku kumpulin, wah ini nanti barang ini dikasih saudara ini, dikasih mungkin kakak ini, dikasih tetangga ini titipan temen. Akhirnya barangnya semuanya rusak mungkin, atau hilang, atau disita. Itu jadi kayak kesel sendiri gitu. Jadi daripada seperti itu, mendingan menurutku sih nggak usah
kargo gitu. Kalau aku pribadi ya, mending kita bawa uangnya aja gitu loh. Saya tidak mengajak kalian untuk rame-rame nggak kargo, itu nggak, tapi ini pribadiku sendiri, oke? Tapi kalau kalian mau kargo, ya monggo silahkan cari pihak jasa kargo yang benar-benar amanah, yang menurutku gimana sih amanah gitu loh. Amanah itu yang ngasih selalu update gitu. Jadi kalau aku pesen online, misalkan dari online-nya itu barangnya dari US atau dari China, itu selalu dapat update nih. Oh, ini barangnya nyampe sini, kemudian ini ditahan, itu dikembalikan. Jadi semuanya dapat update gitu. Jadi mungkin pihak jasa kargo di Indonesia juga bisa seperti itu sih. Ya maksudnya pihak jasa kargo yang dikirim ke Indonesia ya. Karena perusahaan jasa kargo misalkan di Arab Saudi itu ada perusahaan jasa kargo yang mungkin sudah internasional kayak DHL itu ya, DHL, Aramex. Tapi banyak juga teman-teman Indonesia yang buka jasa kargo dikirim ke Indonesia, itu banyak juga gitu. Tapi kalau mau aman sih biasanya harus pilih perusahaan-perusahaan yang udah gede atau PT Pos lah. Tapi yo itu harganya agak mahal, lebih mahal dibanding orang-orang Indonesia yang buka jasa kargo gitu. Itu belum termasuk kalau kita kena pajak. Jadi kalian kira-kira aja gitu loh, ongkirnya berapa, kemudian kira-kira pajaknya berapa. Kalau di total kalian belanja di Indonesia itu kira-kira dapat banyak gak sih gitu loh. Misalkan ongkirnya aja 1.000 rial. 1.000 rial 4 juta rupiah. 4 juta rupiah itu hanya untuk ongkirnya saja. Dan barang kalian belum tentu nyampe 100% aman gitu loh. Jadi kalau 4 juta itu dibawa ke Indonesia, dibelanjain mungkin baju-baju yang ada kan, barang-barang yang 100 dapat 3 itu ada juga gitu loh. Atau 4 juta itu nggak usah dibelanjain barang, tapi dikasihkan uang gitu. Jadi misalkan per keluarga 100.000 kan udah dapat 40-an gitu kan. Atau dikasih per orang misalkan yang kita kenal dikasih 50.000 gitu kan udah lumayan, daripada dikasih barang belum tentu. Satu, tadi aku baca komen, udah capek-capek kita ngasih ternyata masih ngomel di belakang karena satu, nggak suka dengan barang yang kita kasih. Yang kedua, mungkin nggak doyan dengan barang yang kita kasih, makanan yang kita kasih. Itu banyak juga. Ketika aku bawa oleh-oleh kacang apa ya, kacang walnut atau kacang apa itu yang bentuknya kayak otak gitu, itu orang-orang di Indonesia nggak suka, orang-orang di sekitaran rumahku nggak suka karena kacangnya itu kayak kerasa pahit gitu loh. Mungkin kita ngasih baju juga ukurannya juga nggak cocok atau nggak suka. Jadi menurutku ya mending kasih mentahnya aja sih, menurutku gitu, daripada kita capek-capek ngumpulin barang kemudian dikirim ribet, dibawa juga ngeribetin diri sendiri juga. Ketika sudah sampai di rumah dikasih belum tentu suka. Jadi menurutku sih mending dikasih mentahnya aja sih. Gimana pendapat kalian semua? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Mendingan kargo, barang dibawa, atau dikasih mentahnya aja. Tapi kalau dari video yang di awal kita tonton, mendingan bawa uang yang gede gitu. Gede jumlahnya ya, bukan gede ukurannya. Kalau gede ukurannya jelas nggak laku ya. Baiklah, itulah informasi yang bisa saya share ke kalian semua. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.